Oke, sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan like videonya supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah epik dunia kultivasi. Dukungan kamu sangat berarti. Selamat menikmati ceritanya. Setelah Wang Lin menghancurkan gerbang menuju tingkat Asken dan dia berkata, "Dauku adalah melawan. Aku bisa membuang kesedihan, tapi perasaan yang tertinggal ini, bahkan surga tidak berhak mencabutnya dariku." Dia mendongak ke langit, aura tajam memancar dari tubuhnya. Meski tidak kuat, aura itu cukup kuat membuat semua orang termasuk Panglima tertinggi langit gemetar. Aura itu seperti pedang menembus langit, membelah awan dan membuka dunia di hadapan Wang Lin. Melihat itu, Panglima Langit tertegun. Jalannya sangat mirip dengan Kaisar Iblis. Wajah pria zirah emas memucat saat aura Wang Lin muncul. Ia merasakan firasat bencana. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Jika kubunuh dia sebelum genderang berbunyi ke-15 kalinya, Kaisar Iblis tidak akan menghukumku berat. Aura Wang Lin perlahan menghilang. Berkultivasi sejati adalah menentang surga Asken, dan bukan naik ke surga melainkan menaklukkan diri sendiri. Jika hatiku menyerah, aku akan mengikuti kehendak langit. Jika tidak, aku ingin melihat bagaimana surga menghentikanku. Mata Wang Lin bersinar. Dia mengangkat tangan kanan dan menumpahkan seluruh kesedihannya. Langit langsung berubah warna, petir menyambar seperti ular perak di mana-mana. Seluruh kota setan langit gempar, semua mata tertuju pada sosok Wang Lin di alun-alun kekaisaran. Kaisar Iblis yang berada di kapal langsung berdiri, meletakkan cangkir anggurnya, menatap penuh harap. Kultivasi yang menentang surga sangat bagus. Di alun-alun kesedihan Wang Lin terkumpul di tangan kanannya. Ia menghantamkannya ke genderang iblis. Pada saat itu pria zirah emas bergerak, seluruh kultivasinya meledak saat ia menerjang. "Terimalah kematianmu," teriaknya. Ia muncul di belakang Wang Lin, tangan kanannya bersinar seperti matahari. Tanah dalam radius 300 meter terbakar seperti neraka. Panglima Langit melompat turun sambil berteriak, "Jin Wuyu, apa yang kau lakukan?" Wang Lin berbalik dengan tenang. Ia sudah menduga ini. Dengan lebih dari 3.000 segel kehidupan dan kekuatan genderang ke-15, ia yakin bisa menahan serangan itu. Jin Wuyu mencibir, serangannya tepat. Jika Wang Lin menghindar, ia gagal membunyikan genderang. Jika tidak, ia akan mati. Ia mengabaikan Panglima Langit dan menepis serangannya dengan tangan kiri. Cahaya hitam dan emas bertabrakan. Melihat itu, Kaisar Iblis yang berada di kapal menjadi murka. "Beraninya kau, Jin Wuyu, kau pantas mati." Tiba-tiba tubuh Jin Wuyu bergetar, api di sekelilingnya padam, suara dingin menggema di kepalanya. Sedangkan di menara hitam yang jauh, dengusan dingin menggema melukai indera ilahi. Lalu aura beku menyelimuti Jin Wuyu, baju zirah emasnya hancur, darah muncrat dari mulutnya dan matahari di tangannya lenyap. Semua itu terjadi tepat ketika mantra Panglima tertinggi langit berbenturan dengan pria zirah emas. Panglima tertinggi terkejut, hasilnya jauh di luar dugaannya. Karena jaraknya sangat dekat, ia langsung menyadari bahwa pria berzirah emas itu telah menderita 2 luka serius. Jika mantranya diteruskan, pria itu pasti mati. Namun niat Panglima tertinggi bukan untuk membunuh, melainkan menghentikannya. Tanpa ragu, ia menarik kembali serangannya. Di mata orang luar, pria berzirah emas tampak terkena pukulan langsung dan terluka parah. Panglima tertinggi langit mundur beberapa langkah dengan wajah terkejut menatap pria itu. Tubuh pria berzirah emas bergetar hebat. Ia memuntahkan darah, energi spiritual iblisnya runtuh dan meridiannya retak dalam sekejap. Ia berubah dari naga ganas menjadi makhluk yang paling lemah. Dengusan itu terlalu mengerikan, jauh melampaui Kaisar Iblis. Jika dia berniat membunuhnya, aku sudah mati, batinnya berkata ketakutan. 2 luka berturut-turut membuat wajahnya pucat, dari tubuhnya gemetar. Wang Lin yang berada sangat dekat tahu dengan jelas mantra Panglima tertinggi bahkan belum menyentuh pria itu. Mata Wang Lin bersinar, ia menekan keraguannya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Jika ia melewatkannya, ia bukan Wang Lin. Tanpa ragu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dari genderang iblis dan menghantam pria berzirah emas itu ke permukaannya. Niat membunuh memenuhi matanya. Tubuh pria itu menghantam genderang dengan keras. Kabut darah menyembur dan ia memuntahkan darah tanpa henti.
Tangan kanan Wang Lin memuat seluruh kesedihan di hatinya. Ini adalah serangan terakhir di tahap transformasi jiwa. Ia akan meluapkan semua kesedihan dengan satu dentangan ini. Kesedihan di lengan kanannya mengalir deras menembus tubuh pria berzirah emas dan masuk ke dalam genderang iblis. Suara genderang mengguncang langit, pantulannya menghantam pria berzirah emas tanpa ampun. Dalam sekejap tubuh Jin Wuyu meledak menjadi kabut darah. Kini tubuhnya hancur, jiwanya pun lenyap sepenuhnya, tidak tersisa jejak apapun di dunia ini. Yang benar-benar membunuhnya bukan Wang Lin, melainkan luka parah akibat dua dengusan sebelumnya. Tanpa luka itu ia masih bisa melawan, namun dua dengusan tersebut ditambah kelicikan Wang Lin merenggut nyawanya sepenuhnya. Kaisar Iblis terlihat terkejut. Jin Wuyu mati. Bagaimana bisa? Tatapannya mendadak dingin penuh niat membunuh. Seolah menembus kota setan iblis, namun saat kemudian ia menunduk kembali seakan tidak terjadi apa-apa. Di alun-alun Panglima tertinggi langit menatap Wang Lin. Ia merasakan niat menantang dari pemuda itu dan memandangnya dengan kekaguman, seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. 7 panglima tertinggi lainnya terdiam dengan perasaan rumit. Bukan kultivasi Wang Lin yang membuat mereka terpaku, melainkan satu fakta. Ia menabuh genderang 15 kali. Jumlah ini melampaui siapapun di negeri setan langit. Para wakil panglima masih terkejut. Wakil panglima Suan menarik napas panjang. Kultivasinya yang lama mandek kini berada di ambang terobosan, dipicu oleh perubahan hati dan suara pembersihan sumsum Wang Lin. Para penonton tidak lagi memandang Wang Lin dengan keterkejutan, melainkan dengan hormat. Di antara para jenderal iblis, keheningan mutlak terjadi. Mo Lihai menatap Wang Lin dan tahu tidak ada lagi yang diragukan posisinya sebagai wakil panglima tertinggi. Dentangan ke-15 menggema di angkasa. Dalam suara itu terdapat darah dan kesedihan mendalam. Petir menyambar, guntur bergemuruh, namun ketika dentangan ke-15 terdengar, segalanya menyatu. Guntur seakan menyerap kesedihan dari genderang, menyebarkannya ke seluruh kota setan langit. Dentangan ini lebih kuat dari gabungan 14 sebelumnya. Ia mewakili Dao Wang Lin, kesedihannya, hati Dao yang utuh dan jalan kultivasi yang menentang surga. Dengan bantuan guntur, kesedihan itu bukan lagi milik manusia, melainkan kesedihan surgawi. Semua makhluk di kota setan langit merasakannya dan tanpa sadar menangis. Di atas kapal, wanita memetik sitar ikut memainkan lagu lembut seolah menyertai kesedihan itu. Wang Lin menatap langit dan berbisik, aku masih terikat. Dao surga adalah jalan surga. Segala sesuatu ada karena Dao surga mengizinkannya. Ia ada di mana-mana dan tak terbatas. Ketika Dao surga turun dan menjadi nyata, ia hanya memiliki satu nama, yaitu pembalasan ilahi. Pembalasan jati tidak pernah lenyap, ia hanya akan muncul saat seorang kultivator sejati menentang surga. Di luar tanah roh iblis, di gerbang menuju laut roh iblis timur, suasana gelap gulita, hanya titik cahaya jauh di kejauhan yang menerangi wilayah itu. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat turun dari kehampa dengan kecepatan yang mustahil dicapai oleh kultivator manapun. Kecepatannya hanya bisa digambarkan dengan satu kata. Ia melampaui batas kecepatan dimanapun di alam semesta. Selama satu pikiran melintas, ia bisa turun. Awan merah muncul di kehampaan, tak seorang pun tahu asalnya. Saat awan itu turun, aura yang mampu membuat seluruh kehidupan bergetar pun menyebar di segala arah. Sedangkan di planet Tianyun, sang maha melihat yang sedang menyusun rencana 200 tahun ke depan tiba-tiba membuka mata, cahaya misterius berkilat di matanya. Ia menghitung cepat lalu mengerutkan kening. Hukuman ilahi telah turun. Kekuatan surga mengaburkan penghitunganku, tapi jelas kutukan ini turun dari tanah roh iblis dan terhubung dengan Tianyun. Ini sangat aneh. Di planet Daluo, kultivator pedang Li Tianhuo yang sedang memurnikan pil tiba-tiba menghilang dan muncul di angkasa. Ia menatap cahaya merah dengan wajah muram. Pembalasan ilahi, gumamnya. Apakah sesuatu terjadi pada Grid? Sedangkan di planet darah yang jauh, seorang pria berambut merah membuka mata, cahaya darah menyala di pandangannya. Pembalasan ilahi turun dari tanah roh iblis. Aku penasaran bagaimana keadaan anak siswi itu. Bukan hanya mereka, banyak monster tua di berbagai penjuru alam semesta turun merasakan turunnya hukuman surga. Tak ada yang bisa menghentikan cahaya merah itu, bahkan gerbang laut roh iblis timur pun ditembusnya. Di alun-alun kota setan langit, Wang Lin melayang diam saat genderang ditabuh untuk ke-15 kalinya. Domain dalam tubuhnya mengalami perubahan dahsyat.
Tahap Ascendan menuntut ia dua hal, energi spiritual surgawi yang cukup dan hati Dao yang utuh. Saat keduanya menyatu terjadilah Ascendan, tabrakan tubuh dan jiwa, hidup dan mati. Kalau berhasil seorang menjadi kultivator Ascendan, kalau gagal kematianlah yang menanti, tak ada pilihan ketiga. Ini adalah ujian kematian terbesar dalam kultivasi. Hati Dao Wanglin bertransformasi cepat menuju kesempurnaan. Semua kesedihan dilepaskan orang-orang di alun-alun terdiam dalam satu hari. Wanglin telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Tiba-tiba langit berubah merah, warna itu menutup seluruh angkasa. Kaisar Iblis yang berada di atas perahu tersenyum pahit. Anak ini ujian baginya. Jika ia mampu menahan pembalasan ilahi ini, setelah Ascendan ia tidak akan lagi terikat oleh surga. Lalu Kaisar Iblis menatap petir merah. Dia berkata, ini bukan jenis terkuat, keberuntungannya cukup bagus. Sedangkan Wanglin menatap langit dan menghela napas. Dao surga tidak bisa menghentikan hatiku, jadi ia ingin menghapus keberadaanku. Awan merah berkumpul, petir merah menyala terang, auman purba mengguncang langit dan bumi. Petir merah pun turun seperti meteor yang membawa niat membunuh dari surga. Salju turun dari kota setan langit, setiap keping salju mengandung niat membunuh. Lalu Wanglin membuka mata, lebih dari 3.700 segel kehidupannya menyelimuti tubuhnya. Ia mengibaskan bendera larangan, gas hitam berisi batasan tak terhitung jumlahnya melesat dari langit. Dia berteriak, langit tidak akan bisa menghapus keberadaanku. Angin hitam bertabrakan dengan petir merah, ledakan guncangan negeri membuat banyak orang pingsan. Kalau langit ingin membunuhku, maka aku ingin menghancurkan langit, teriak Wanglin sambil mengangkat tangan dan mengeluarkan jurus 100 jari kematian. Batu giok surgawi membentuk bukit kecil di bawah kakinya. Energi spiritual surgawi mengalir deras ke tubuhnya. 100 jari kematian menyatu menjadi satu sinar hitam raksasa dan menghantam petir merah. Aku menentang surga demi kultivasi. Pembalasan ilahi mungkin menghancurkan tubuhku, tapi takkan pernah menghancurkan hati Daoku, teriaknya. Langit pun menggelegar seolah menjawab Daonya. 100 jari kematian melesat ke langit dan bertabrakan langsung dengan petir merah pembalasan ilahi. Dentuman dahsyat mengguncang angkasa membuat langit bergetar seolah akan terbalik. Jari kematian menyerap kekuatan hidup dan mengubahnya menjadi kehancuran. Namun meski telah menyerap banyak kehidupan, kekuatannya tak sebanding dengan petir ilahi. Cahaya hitam jari kematian dengan cepat lenyap di bawah tekanan petir merah yang meski melemah tetap turun tanpa henti. Rambut Wanglin berkibar, tatapannya tajam saat ia melepaskan semua segel kehidupannya, mengubahnya menjadi lebih dari 3.700 helai energi pembantaian. Dengan satu gerakan, energi itu berkumpul di tangannya. Lebih dari 3.700 helai energi menyatu menjadi satu dan berubah menjadi naga hitam pembantaian. Mata Wanglin memerah, niat membunuh dan hati pembantaian menyatu. Ia bukan membenci langit tanpa alasan, tetapi jika surga ingin membunuhnya, maka ia akan membunuh surga. Naga pembantaian meraung dan melahap petir merah, mencabut cahaya ilahi meredup, namun pembatasan ilahi adalah kehendak surga itu sendiri. Naga itu akhirnya hancur meski berhasil melemahkan petir merah secara signifikan. Petir merah menembus sisa naga dan langsung menghantam Wanglin. Lalu cahaya hitam muncul di jari telunjuknya. Ia mengeluarkan jari iblis. Energi spiritual di tubuh Wanglin berubah total menjadi energi iblis. Bukit batu giok di bawah kakinya pun ikut menghitam. Seluruh energi surgawi di dalamnya berubah menjadi energi iblis tanpa batas. Jari iblis kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam cahaya hitam itu terkandung Dao Wanglin. Tekad menentang surga, keterikatannya pada limuan dan sifat pantang menyerah yang terbentuk dari penderitaan hidupnya. Hitam dan merah bertabrakan. Merah adalah pembatasan ilahi, hitam adalah kehendak yang menentang langit. Benturan itu mengguncang seluruh kota setan langit. Tanah meledak, alun-alun runtuh, bangunan hancur, para jenderal iblis dan panglima tertinggi mundur dengan wajah berubah drastis. Hanya panglima tertinggi langit yang tetap tenang. Ia melemparkan sebuah botol giok ke arah Wanglin sebelum pergi. Akhirnya cahaya merah benar-benar lenyap, namun suasana menjadi sunyi dan mencekam. Wanglin pucat. Ia memegang botol giok berisi pil tetapi tidak meminumnya. Ia menatap langit dengan ekspresi serius. Dia bergumam bahwa surga tidak mungkin berhenti di satu hukuman dan awan merah belumlah menghilang. Kaisar Iblis yang sedang berada di kapal menatap langit dengan wajah tegang. Ia hendak membawa Wanglin pergi tetapi segera berhenti.
Dia sudah dikunci oleh pembalasan ilahi, aku tidak bisa menggerakkannya. Tanpa ragu tubuhnya terbelah menjadi 8 dan masing-masing pergi ke kota sekitar untuk memindahkan penduduk dengan teleportasi besar. Saat ia selesai, langit berubah. Awan merah berkumpul tepat di atas kota setan langit. Aura keagungan menyelimuti segalanya. Ini adalah kekuatan surga, ucap Kaisar Iblis. Kekuatan surga telah turun. Wang Lin berdiri di tengah reruntuhan menatap langit tanpa sedikit pun gentar. Hukuman kedua surga telah tiba. Kekuatan surga turun perlahan, setiap inci penurunannya menghancurkan segalanya. Bangunan runtuh, tanah retak, gelombang kejut ditekan kembali ke bumi. Tubuh Wang Lin terasa seperti diremas oleh dunia. Tulangnya berderak, napasnya berat, namun ia tetap berdiri. Ia mengangkat kepala dan berkata pelan namun tegas, "Aku tidak akan menyerah." Awan merah turun lagi 3 inci sekaligus. Istana kekaisaran runtuh sepenuhnya. Kota kekaisaran negara iblis langit berubah menjadi debu, menyisakan genderang iblis yang masih berdiri. Inilah kekuatan surga, kekuatan yang menuntut semua makhluk untuk tunduk. Namun tepat saat segalanya hancur, raungan amarah meledak dari bawah tanah. Oke, mungkin itu saja. Jika kamu menikmati ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapatkan update episode terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kelanjutan cerita berikutnya.